Memasuki operasi SAR hari ke-11, tim gabungan memperluas cakupan area pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Pasir Langu dan Desa Pasir Kuning, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tim SAR gabungan terus bergerak melakukan pencarian ke 3 titik lokasi yang sudah ditandai sebagai posisi yang diduga korban. Fokus pencarian pada worksite A2 yang berpotensi ditemukannya korban longsor baru. Hari ini pemirsa, tepatnya Selasa 3 Februari, kembali ditemukan 2 body pack di worksite B2 sehingga total korban yang sudah ditemukan mencapai 85 body packs. Tim SAR gabungan masih akan terus melakukan proses pencarian dan identifikasi sampai periode status tanggap darurat selesai. Lalu pemirsa, bagaimana situasi terkini pencarian dan identifikasi korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat? Sudah ada rekan kami Shena Damayana serta ada Endra Kusuma. Terlebih dahulu kita akan menuju ke TKP, yakni ada Shena. Shena, bagaimana proses pencarian ini adalah hari ke-11? Apa saja yang berhasil ditemukan pada hari ini? Baik pemirsa, terlihat update dari worksite A1 di tempat saya mengabarkan, di mana saat ini pemirsa memang untuk korban yang telah berhasil ditemukan ini sebanyak 2 body packs, di mana korban pertama ditemukan pada pukul 8.47 waktu Indonesia Barat dan juga pada pukul 09.44 waktu Indonesia Barat di worksite B2. Jika Anda lihat pemirsa di layar kaca, memang untuk para petugas SAR gabungan sendiri sudah semakin sedikit, mengingat dari tempat pencarian yang difokuskan kepada area lebih atas atau mendekati dengan mahkota longsor dari Gunung Burangrang pemirsa. Ini dilakukan dikarenakan menurut tim SAR, worksite yang Anda lihat saat ini, yaitu di A1 atas maupun A1 bawah, ini sudah 80% terarsir yang menyebabkan pemfokusan ini pencarian atau juga proses evakuasi lebih difokuskan kepada zona prioritas, yaitu lebih atas lagi, tepatnya di worksite A2 pemirsa. Kendati demikian, kami tadi juga melihat alat berat yang tetap ada satu yang melakukan pencarian di tempat saya mengabarkan saat ini. Cuaca saat hari ini pemirsa berbeda dengan kemarin. Jika kemarin ini sempat ada hujan yang ringan dan singkat, namun saat ini terlihat cukup panas terik pemirsa dan juga cerah, meskipun kita melihat ke lebih atas lagi pemirsa, ini sudah ada awan-awan hitam yang datang ke area Cisarua KBB ini. Dan pemirsa, kemarin pun memang worksite tempat saya mengabarkan ini sempat sudah didatangi oleh Bupati KBB, lalu juga utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, serta juga Gubernur Jabar. Ia mengatakan bahwa proses dari relokasi maupun rekonstruksi ini sudah digodok oleh Pemkab maupun Gubernur Jawa Barat, yang dimana untuk Gubernur Jawa Barat sendiri mengusulkan bahwa tempat terjadinya longsor ini nantinya akan dialihkan menjadi lahan penghijauan, dan para warga yang terdampak atau korban terdampak ini akan direlokasi. Kendati demikian, Bupati dari KBB sendiri mengatakan bahwa Pemkab ini sedang mencari di manakah tanah atau lahan untuk relokasi itu sendiri. Saat ini pemirsa, jika kita lihat juga situasi terkini, memang untuk proses atau metode dari pencarian ini masih sama seperti hari kemarin, karena tim SAR gabungan mengatakan kemarin metode tersebut ini cukup efektif untuk mencari korban-korban yang belum ditemukan, yaitu dengan cara pencarian manual menggunakan para petugas dan menggunakan cangkul dan alkon atau pompa air untuk menyemprot lumpur-lumpur ringan, serta juga dibantu oleh alat berat dengan terukur tentunya. Total yang saya lihat pemirsa, sekitar ada 6 alat berat yang diturunkan di worksite A2 untuk tentunya mencari dengan metode yang khusus pemirsa, karena jika terlalu kasar atau terlalu kencang maka nantinya akan
sulit untuk menemukan korban atau bisa menghancurkan tubuh-tubuh korban, mengingat pada hari ini sudah hari ke-11 di mana fase dekomposisi sudah masuk tahap uraian, pemirsa. Jika saya berdiri di saat saya mengabarkan saat ini juga, pemirsa, memang bau busuk ini cukup menyengat, namun tim SAR juga mengatakan bahwa itu tidak bisa diklaim bahwa ini merupakan pembusukan dari korban longsor sendiri, karena korban banyaknya ditemukan di kedalaman lebih dari 3 meter. Namun juga ini dikatakan bisa menjadi, atau bau busuk ini bisa jadi dari hewan ternak seperti sapi dan juga domba yang tentunya di wilayah saya tempat mengabarkan. Ini juga banyak para warga yang mata pencahariannya ini sebagai peternak. Demikian, kembali ke studio. Baik, sampai saat ini pencarian korban terus dilakukan dengan menggunakan metode khusus. Begitu kita akan bergeser dari Shena menuju ke posko DVI, ada Endra Kusuma. Endra, bagaimana kemudian proses identifikasi yang dilakukan? Apakah sudah berhasil untuk teridentifikasi semua body pack? Ya, ini dan ya, ada satu Iwan. Untuk hari ke-11 ini memang kondisi suasana di DVI, di posko DVI ini tidak berbeda dengan hari kemarin, memang cukup landai dan beberapa warga korban biasanya yang hadir ramai untuk mendapatkan kepastian korban. Memang sejauh ini memang kalau di lokasi di hari ke-11 ini memang tidak begitu nampak seperti hari-hari sebelumnya. Dan untuk hari ini memang benar tadi ada temuan 2 jenazah di B2, yaitu yang satu ini memang sudah terkirim ke lokasi DVI, posko DVI, dan diperkirakan tadi kata petugas itu kelamin perempuan, dan usianya pun kita tidak bisa memastikan berapa. Dan sejauh ini dengan tambahan 2 temuan itu di B2 ini berarti total itu ada sekitar 85 body pack yang terkirim ke DVI, dan yang teridentifikasi pun untuk per Februari ini memang dari sebanyak 61 jiwa dari 63 body pack, di mana 20 masih belum teridentifikasi, dan dari 20 itu karena kondisi jenazah atau kondisi dari korban itu memang kondisi yang sangat buruk, memang membuat pembusukan tidak hanya dilakukan untuk tim untuk identifikasi, tidak hanya dilakukan di lokasi di posko DVI, tapi melibatkan beberapa rumah sakit, ada rumah sakit di Depok dan Sartikasi. Dan sejauh ini dari beberapa korban pun memang sudah ada teridentifikasi, dan itu pun menurut tadi semalam memang sudah beberapa kali sudah diterima oleh pihak dari keluarga sendiri. Dan untuk tim DVI ini memang dari pengakuan dari Kepala Kadidokes di Polda Jabar, memang sejauh ini untuk identifikasi di hari ke-11 ini cukup menyulitkan karena ada beberapa karena kondisi tubuh yang sudah busuk, sehingga diperlukanlah data primer dan data sekunder. Dan untuk data primer ini sangat dibutuhkan karena mungkin dari beberapa tugas pun berharap ada DNA pembanding dari keluarga terdekat ataupun data sekunder, diantaranya ada berbentuk properti atau bentuk anting atau berbentuk tai lalat. Mungkin itu yang menjadi patokan dari beberapa tim identifikasi untuk mengungkap kondisi korban dari keluarga mana. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan dari posko DVI. Celia. Baik, sampai saat ini kalau kita lihat memang begitu sulit ya DVI untuk melakukan identifikasi di hari ke-11. Tadi juga pencarian juga dilakukan sampai dengan hari ke-11 ini. Terima kasih rekan-rekan sudah mengabarkan langsung dari Cisarua, Bandung Barat. Selamat bertugas kembali.